Halo teman-teman, selamat datang di channel Panda Pop. Kali ini Mimin akan menceritakan suatu film yang berjudul Shark The Beginning, yang menceritakan seorang bocah cupu yang terus-menerus mendapat bulian dari teman sekolahnya sampai membuatnya depresi hingga ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kehidupannya berubah setelah ia menemukan seorang guru yang mengajarkannya menjadi sesosok pria yang kuat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Di malam itu, terdapat seorang pria bernama Do Hyun. Ia adalah pegulat profesional MMA yang baru saja pulang setelah menjuarai sebuah turnamen MMA tingkat dunia yang diadakan di Meksiko, di mana Do Hyun menjadi juara di usianya yang masih muda, yang menjadikannya sebagai petarung terbaik sekaligus termuda dari Korea. Kepulangan Do Hyun nampaknya sangat dinantikan oleh sang ibu serta adiknya. Terdengar dari sebuah telepon sang ibu yang sangat antusias menunggu kedatangan anaknya dengan memasak makanan yang begitu banyak. 엄마. 어디야? 2시간 전에도 온다더니. 너 이겼다고 술 먹고 운전하는 거 아니지? 아유, 내가 미쳤어? 한 모금도 안 마셨습니다, 어머니. Namun sesampainya di rumah, Do Hyun kebingungan karena tak ada sambutan dari sang ibu maupun adik perempuannya. Karena lelah, Do Hyun hanya menghiraukan hal tersebut. Barulah setelah mengambil minum dari kulkas, ia menyadari terdapat bekas darah di tangannya. Sontak, hal tersebut membuatnya panik dan segera mencari keluarganya. Setelah berapa lama, Do Hyun menemukan adiknya sudah tergeletak sekarat. Usut punya usut, setelah Do Hyun dan ibunya ngobrol dalam panggilan, di saat bersamaan rumah Do Hyun terjadi perampokan yang dilakukan oleh 3 orang. Tak hanya itu, lebih parahnya para perampok tersebut juga membunuh ibu serta adik Do Hyun. Mengetahui hal tersebut, perasaannya berkecamuk. Amarah serta kegelisahan menyelimuti dirinya. Bagaimana tidak, malam tersebut seharusnya menjadi malam yang bahagia, bukan malah menjadi malam yang berduka. Maka dari itu, Do Hyun membunuh semuanya. Kemudian di sebuah SMA terlihat siswa sedang menonton berita tentang pembunuhan yang dilakukan Do Hyun terhadap 3 perampok bersenjata. Di situ diperkenalkan juga seorang siswa bernama Wosul. Wosul adalah pria polos yang kesehariannya hanya belajar dan tak banyak bergaul dengan teman-temannya. Meski begitu, Wosul sangat baik, ramah, serta sopan kepada siapapun. Bersamaan dengan itu, nampaknya kelas mereka kedatangan seorang siswa baru. Di hadapan bu guru, pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Sok Chan. Diketahui, Sok Chan adalah seorang petinju yang sudah memenangkan gelar tingkat nasional di usianya yang masih duduk di bangku SMA. Mendengar hal itu, sontak para siswa bertepuk tangan. Selain jago dalam tinju, nampaknya para murid juga berpikir bahwa Sok Chan orangnya sangat baik, terlihat dari caranya memperkenalkan diri dengan sangat ramah. Namun tidak bagi Wosul. Entah kenapa ia melihat Sok Chan sebagai sesosok iblis yang membuatnya ketakutan. Kemudian setelah bu guru pergi, benar saja sikap asli Sok Chan mulai terlihat. Ia memukuli para murid pria tanpa alasan yang jelas. Lebih dari itu, Sok Chan melakukannya hanya demi kesenangan dan kepuasan dirinya sendiri. Dengan sombong, si Sok Chan mendeklarasikan bahwa semua orang di sini hanyalah sampah yang harus tunduk pada dirinya. 족같아도 5점만 참아. 오해는 없을 거니까. Tak hanya itu, sepertinya Sok Chan juga mengenal Wosul. Terlihat dari sikapnya selalu menghina Wosul seakan mereka berdua sudah saling akrab. Melihat hal itu, wanita di depan Wosul marah. Tak seharusnya seorang murid baru bertingkah so jagoan, apalagi sampai merendahkan diri Wosul yang hanya seorang murid polos. Bukannya mikir, Sok Chan malah nampilin si cewek tersebut. Melihat hal itu, Wosul menahannya seraya memohon agar Sok Chan menghentikan perbuatannya. Namun Sok Chan malah menyiksa Wosul terus-menerus secara membabi buta hingga membuat Wosul tak berdaya.
Usut punya usut, ternyata Wosul dan Sokchan pernah satu sekolah ketika mereka SMP. Dan selama 3 tahun itu juga Wosul kerap mendapat bulian serta siksaan yang sangat keji dari Sokchan tanpa alasan yang jelas. Lebih parahnya, Wosul pernah meminum air kencingnya sendiri atas suruhan si Sokchan ini. Maka dari itu, setelah SMA, Wosul menjadi pendiam karena tak ingin berurusan dengan siapapun. Namun ketenangan Wosul tersebut harus sirna dengan kepindahan Sokchan kali ini, yang mana Wosul mengetahui bahwa dirinya hanyalah sebuah samsak tinju. Kembali ke topik, Wosul yang tergeletak melihat sebuah pensil. Ia mengambilnya serta mengarahkan kepada Sokchan. Mengetahui hal itu, dengan sombongnya si Sokchan ini malah nantangin Wosul dengan mengarahkan pensil itu ke arah matanya sendiri. Dan berkat sojagoannya itu, Wosul juga kelepasan juri. Berkat kebodohannya, akhirnya Sokchan kena karma sendiri. Setelah itu, Wosul dibawa ke ruang persidangan. Di situ, ia didakwa melakukan tindak kekerasan menggunakan senjata. Padahal apa yang ia lakukan merupakan tindakan membela diri. Namun tetap saja para jaksa itu menggugat bahwa tindakan Wosul bukanlah membela diri, melainkan tindak kekerasan berbahaya hingga pembunuhan berencana. Maka dari itu, Wosul dijatuhi hukuman penjara. Mendengar hal itu, Wosul sangat kecewa. Termasuk ibunya sendiri yang menangis histeris mengetahui ketidakadilan ini. Kemudian Wosul dibawa ke dalam bus. Di situ diperkenalkan juga seorang pria bernama Hyun Min, terdakwa kasus pencurian yang hendak duduk bersama Do Hyun, seorang petinju terdakwa pembunuhan. Mengetahui hal tersebut, Hyun Min ketakutan. Wosul lalu duduk di sebelah Do Hyun tanpa mengetahui siapa Do Hyun sebenarnya. Setelah tiba di penjara, Hyun Min berkenalan dengan Wosul. Secara bersamaan, mereka dimasukkan ke dalam sel yang sama. Dalam sel tersebut, terdapat 4 pria lain yang sudah senior. Di antara mereka, sebut saja Bimo yang memiliki badan gemuk. Di situ, Bimo memberitahu kalau penjara ini memiliki 4 pentolan yang harus dihindari. Di antara 4 pentolan tersebut adalah Shin serta Baron yang mulai bersekongkol, dan juga Bobby yang merupakan bos dari Bimo sendiri. Namun Bobby sementara dipindahkan ke ruang penghasilan lantaran dijebak oleh Shin dan Baron. Sementara yang terkuat yaitu Do Hyun, seorang pegulat MMA. Hyun Min memberitahu kalau kemarin Wosul duduk di sebelah Do Hyun. Mengetahui hal tersebut, Wosul tiba-tiba keringat dingin. Setelah itu, di keesokan harinya, Bimo mengajak mereka untuk melihat pertandingan sepak bola antara geng Shin melawan Baron. Kemudian, salah satu pemain cedera. Di situ, Shin menyuruh Bimo untuk ikut bermain. Bimo yang ketakutan akhirnya menyuruh Wosul dan Hyun Min untuk menggantikan dirinya. Singkat cerita, saat tengah bermain, Wosul tak sengaja menendang kemaluan Baron. 만져봐, 있어? 넌 진짜 좆된 것 같아. Setelah itu, Wosul kemudian digiring oleh komplotan Baron untuk mendapat siksaan. Sampai di tengah jalan, Do Hyun kemudian terlihat. Baron yang kena mental menyuruh anak buahnya untuk bersikap biasa saja. Namun Wosul yang ketakutan langsung berlari ke arah Do Hyun untuk meminta pertolongan. Pada awalnya, Do Hyun sempat menolak. Namun Wosul terus saja memohon, dan akhirnya Do Hyun menyuruh Baron untuk pergi meninggalkan bocah ini. Namun Baron yang tak mau terlihat lemah di depan anak buahnya menantang Do Hyun untuk berduel. Mendengar hal tersebut, Do Hyun sempat mengacuhkannya karena ia tahu bahwa level mereka sangat jauh berbeda. Namun si Baron tetap kekeh pengen berantem sampai-sampai menghina Do Hyun. Maka hal tak terduga pun terjadi. Pada akhirnya Baron kalah telak hanya dengan 1 pukulan. Melihat hal tersebut, Wosul sangat kagum kepada Do Hyun. Kemudian setelah kejadian tersebut, Baron menyimpan dendam kepada Wosul. Ia selalu menaruh pandangan kemanapun Wosul berada. Singkat cerita, Wosul kedatangan seorang tamu yang mengaku sebagai temannya.
Di situ Wosul kebingungan karena selama ini ia tak mempunyai sahabat, apalagi hanya sebatas teman. Benar saja, orang yang menemuinya tak lain adalah Seokchan. Mengetahui hal tersebut, Wosul sangat ketakutan bukan main. Bahkan untuk memegang sebuah telepon saja ia sangat gemetar. Tak hanya itu, Wosul juga tak berani menatap wajah Seokchan. Sembari menangis, Seokchan berkata, "Sekarang aku sudah berhenti menjadi petinju dan keluar dari sekolah. Karena ulahmu juga, kini mataku menjadi buta sebelah." Mendengar hal itu, Wosul sangat menyesal. Ia terus saja memohon agar dimaafkan. Padahal kejadian tersebut sama sekali bukan salah Wosul, melainkan si Seokchan sendiri yang sengaja menantang Wosul. Bukannya tobat, Seokchan mengancam Wosul dengan mengatakan, "Aku menunggu kamu bebas, sementara bersenang-senanglah di dalam penjara. Kelak aku akan membunuhmu dengan sangat kejam." Mendengar hal itu, Wosul sangat amat ketakutan. Bahkan ia tak bisa tidur nyenyak akibat ancaman serius dari si Seokchan ini. 용서해줘 제발. 내가 먼저 그런 거 아니잖아. 네가 시켰잖아. 그럼 네가 어떻게 하면 더 고통스러울까 그것만 생각하려고. 석찬아. 석찬아 내가 잘못했어. 석찬아. 석찬아 미안해. Singkat cerita, dari balik jendela, Wosul melihat Do-hyun tengah menjaga kebugarannya dengan berlari. Wosul kemudian menemuinya untuk berterima kasih atas kejadian bersama Baron. Do-hyun menjelaskan untuk sementara ini Wosul akan baik-baik saja dan menyuruhnya untuk pergi. Hari demi hari berlalu. Kini Wosul selalu datang ke tempat latihan Do-hyun. Sesekali ia membawakan Do-hyun minum sebagai bentuk terima kasihnya, walau tak pernah sekalipun Do-hyun memperdulikannya. Di sisi lain, Baron juga kesulitan untuk menangkap Wosul karena Wosul selalu saja bersama Do-hyun. 돌아. 가자. Di keesokan harinya, Wosul datang lebih awal untuk mencari perhatian Do-hyun. Namun Do-hyun tetap menghiraukannya dan melanjutkan latihannya tersebut. Mengetahui usahanya sia-sia, Wosul berlari sembari mengikuti Do-hyun dari belakang. Sambil bercerita, di situ Wosul berkata, "Aku mau menjadi sekuat dirimu agar hidupku kembali menjadi normal. Selama ini, aku terus menghindar dari masalah. Aku tak ingin dipukul, juga tak ingin mati. Maka dari itu, aku tetap merendah dan patuh kepada semua orang. Aku memang miskin dan lemah. Aku tidak pernah dendam, semuanya telah aku terima sepanjang hidupku. Namun, aku mempunyai seorang ibu yang harus aku biayai. Maka dari itu, aku tak ingin hidup begini." Mendengar hal itu, hati Do-hyun tersentuh. Karena ibunya sudah tiada, mungkin Do-hyun bisa membantunya walau hanya sesaat. Do-hyun lalu meminta Wosul untuk berlari 100 kali putaran. Mendengar hal itu, Wosul langsung saja tancap gas. 시작. Singkat cerita, Wosul sudah berlari sekuat tenaga. Do-hyun lalu menyuruhnya untuk berhenti, namun Wosul masih terus berlari sembari membayangkan Seokchan yang terus-menerus membulinya. Pada akhirnya, Wosul berhasil menempuh 100 kali putaran walau dirinya harus pingsan. 야 정신 차려. 야! Setelah itu diperlihatkan Do-hyun dan kepala sipir tengah berbincang. Di situ kepala sipir berkata jika Do-hyun butuh sesuatu, ia tinggal mengatakannya saja. Mendengar hal tersebut, Do-hyun teringat kegigihan Wosul. Ia meminta agar Wosul berada satu sel bersamanya. Kemudian dibawalah Wosul ke dalam sel Do-hyun. Baru saja tiba, Do-hyun langsung menyuruhnya untuk melakukan push up. Dengan kegigihannya, Wosul terus saja menuruti perkataan Do-hyun. Meski berat baginya, tak mematahkan semangat serta terus bangkit menjadi lebih baik. Berbagai latihan dengan porsi di luar nalar kerap ia lakukan. Semua itu semata-mata hanya untuk membuatnya kuat. 일어나. 오케이. Di sisi lain, Seokchan yang terlihat depresi mencari gara-gara dengan mengajak dua orang random untuk berantem. Hal tersebut tak lain untuk meluapkan rasa kesalnya atas kehilangan karir tinju serta pendidikannya. Aksinya tersebut terlihat oleh seorang ketua mafia bernama Kim. Nampaknya Kim melihat potensi bagus pada diri Seokchan. Maka dari itu, Kim mengajak Seokchan untuk bekerja sama sebagai bawahannya. Pada awalnya, Seokchan menolak. Namun setelah mendapat pukulan keras, akhirnya Seokchan mulai tertarik dengan organisasi Kim. Setelah itu diperlihatkan Do-hyun dan Wosul tengah berlatih.
Nampaknya kini mereka sudah sangat akrab selayaknya kakak beradik. Terlihat juga Hyun Min yang tengah menyapa Wosul. Tak lama setelah itu, Hyun Min kemudian dibawa oleh kelompok Baron. Melihat hal tersebut, Wosul segera melawan mereka. Singkat cerita, anak buah Baron yang dipermalukan Wosul mengadukannya kepada Baron. Mengetahui hal tersebut, Baron semakin geram dan menyuruh anak buahnya untuk memanggil Wosul. Ketika Wosul tengah latihan, dua orang suruhan Baron datang dengan santun di hadapan Do Hyun untuk meminjam Wosul. Wosul yang sudah mengetahui hal itu meminta izin kepada Do Hyun untuk menemui Baron. Sesampainya di markas Baron, Wosul dengan sopan meminta maaf atas apa yang terjadi pada anak buahnya. Namun si Baron ini tetap tak terima dan malah merendahkan harga diri Wosul. Tak terima diperlakukan seperti itu, maka duel pun dimulai. 그냥 누워 있으라. Pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Wosul walau ia juga harus bonyok. Kemudian Do Hyun datang dan memisahkan mereka. Melihat hal itu, Shin semakin tertarik untuk mengetes ilmunya kepada Wosul. Di sisi lain, Sok Chan yang juga terlibat organisasi mafia juga semakin menjadi-jadi. Kini ia serasa punya kuasa serta memberantas semua para pesaing bosnya. Waktu demi waktu berlalu. Kini Wosul terus saja berlatih hingga membuatnya menjadi semakin kuat. Bahkan dalam satu momen ia hampir saja berhasil mengalahkan Do Hyun. Melihat perkembangan Wosul, Do Hyun sangat senang bercampur sedih. Di mana nampaknya hari ini ia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Suatu hal yang sangat berat baginya untuk kehilangan murid sekaligus temannya yaitu Wosul sendiri. Dengan berat hati Do Hyun mengatakan kepindahannya tersebut. Mendengar hal itu membuat hati Wosul hancur. Bagaimana tidak, selama ini hanya Do Hyun lah yang menemani segala macam keluh kesah Wosul di dalam penjara. Maka dari itu, Wosul khawatir dengan kepergian Do Hyun tak ada lagi guru serta teman untuk berlatih maupun berkeluh kesah. Setelah itu, di dalam mobil diperlihatkan seorang supir tengah ngerumpi dengan kendeknya tentang desas-desus seorang bocah yang mengalahkan Baron si preman penjara. Supir itu mengatakan bahwa bocah tersebut bernama Wosul. Sok Chan yang berada di belakangnya mendengar hal itu seketika menjadi syok tak percaya. Bagaimana mungkin Wosul yang notabene anak culun kutu buku bisa-bisanya berantem bahkan ngalahin preman penjara. Supir tersebut juga meyakinkannya bahwa kabar itu memang benar terjadi. Mendengar hal itu, hasad Sok Chan semakin membara. Di sisi lain, diperlihatkan Bimo tengah bersama bosnya yang tak lain adalah Bobby. Nampaknya Bobby sudah kembali dari ruang pengasingan. Bobby sebenarnya orang baik yang hanya ingin kedamaian antar ketua geng. Oleh sebab itu, saat dirinya berpapasan dengan Baron, ia tak memiliki dendam atas dipindahkannya ke ruang pengasingan lantaran dijebak oleh Baron dan Shin tempo hari yang lalu. Bobby hanya mengatakan bisa-bisanya Baron kalah telak dari anak baru yang masih bocah dan berita itu telah tersebar ke seluruh sudut penjara. Baron yang merasa malu hanya menjawab bahwa anak baru tersebut akan berada satu sel bersama Bobby. Namun Bobby sama sekali tak memperdulikannya. Kemudian diperlihatkan Shin dan kawanannya tengah bertugas membersihkan halaman. Sementara itu seorang petugas membawa Wosul yang akan dipindahkan. Mengetahui hal itu, Shin menyuruh anak buahnya untuk mengelabui petugas sementara dirinya ingin berbicara kepada Wosul. Di situ Shin mengajak Wosul untuk berantem. Jika Shin menang, Wosul harus mematuhi segala perintahnya. Wosul lalu menjawab, "Jika aku menang, kau tak boleh menindas orang lain, apalagi memalak uang mereka serta memukuli orang lain atas dasar kesenangan." Mendengar hal itu, Shin hanya tersenyum. Wosul lalu menegaskan bahwa ia ingin bertarung sekarang juga. Tetapi nampaknya Shin keberatan dan memilih bertarung di keesokan harinya. Tapi Wosul tetap kekeh kalau ia ingin duel sekarang juga. Maka dari itu, hal tak terduga terjadi. 대접해줄 때 받아 먹어.
Setelah itu, di dalam sel terlihat Bobby yang tengah menanti kedatangan Wosul. Tak lama setelah itu, tibalah Wosul di dalam sel tersebut. Karena tak ingin martabatnya terlihat buruk di depan anak buahnya, Bobby menyambut Wosul dengan salam olahraga. Namun nampaknya Wosul sedang tidak mood juga tidak tertarik untuk melawannya. Mengetahui hal itu, Bobby dalam hati merasa sangat lega. Di keesokan harinya, Shin sudah gak sabar menanti kedatangan Wosul yang juga dihadiri Baron. Bobby turut hadir berjaga-jaga jika mereka malah main keroyokan. Namun di siang itu, Wosul tak kunjung datang yang membuat Shin berspekulasi bahwa nyali Wosul ciut. Sementara di sisi lain, nampaknya Sok-chan kembali menemui Wosul. Di situ, Sok-chan sempat kaget sekaligus heran melihat Wosul dengan gagahnya memandang serta mengambil telepon itu tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat perubahan Wosul, Sok-chan merasa iri sekaligus tertampar. Sok-chan lalu berkata, "Apakah kau senang dengan perubahan menjadi seseorang yang kuat?" Wosul lalu menjawab, "Tidak, aku menjadi kuat bukan untuk kesenangan semata. Kenapa kau tak pedulikan saja dirimu sendiri agar berubah menjadi lebih baik sebelum aku menghajarmu?" Mendengar hal itu, emosi Sok-chan meluap-luap. Ia seakan-akan tersudutkan oleh perkataan Wosul tersebut sampai-sampai Sok-chan tak bisa menjawab satu patah kata pun lalu pergi dengan raut muka yang kesal. Di sisi lain, Shin yang sudah habis kesabarannya malah nantang Bobby untuk duel. Bobby nampaknya tak keberatan. Namun si Baron juga ternyata pengen ikutan nimbrung yang mana Bobby tak sanggup jika melawan mereka berdua. Beruntung setelah lama menunggu, akhirnya Wosul datang. Tanpa basa-basi, Wosul langsung memperjelas jika ia menang, maka Shin tak boleh menindas orang lain lagi. Shin menjawab, "Tentu saja itu pun jika kau menang." Maka duel pun terjadi. 좀 더 쓰지. 그래야 차우소리지. 야 씨발 정수 그만해. 그거 죽겠어. 야 너 새끼야. Di keesokan harinya, Bobby dan Wosul menemui Shin serta Baron. Di situ, Wosul menagih janji Shin serta memohon agar mereka berempat baiknya berdamai. Dengan senang hati, akhirnya Shin menepatinya. Nampaknya Baron juga tak punya pilihan selain mengikuti Shin. Dan pada akhirnya, 4 pentolan tersebut berdamai. Tak hanya itu, seiring berjalannya waktu, mereka selalu bersama. Bermain bersama serta bercanda bersama tanpa saling bertikai satu sama lain. Semua itu tentu saja berkat pengaruh besar Wosul atas kerja kerasnya menjadi kuat, juga kerendahan hatinya demi menindas ketidakberdayaan. Di sisi lain, di penjara dewasa terlihat Do-hyun tengah melatih seseorang. Melihat pria itu lemah gemulai, Do-hyun lalu mengatakan, "Kau tak seperti temanku yang rela berlari sampai membuatnya pingsan. Maka berdirilah dan buat aku terpukau." Nampaknya sekarang Do-hyun membimbing para napi yang selalu ditindas tanpa mereka minta. Do-hyun menjadi peduli pada orang-orang lemah agar mereka bertekad untuk berubah. Tak lupa, ia juga merindukan Wosul dan khawatir padanya. Namun Do-hyun optimis Wosul bisa menjaga dirinya sendiri bukan dari kekuatannya melainkan kebaikannya. Di sisi lain terlihat petugas tengah membawa Wosul. Nampaknya Wosul mendapat keringanan atas berkelakuan baik. Sebelum keluar dari penjara, ia sempat meminta izin kepada petugas untuk melihat tempat latihannya. Tempat di mana Wosul menemukan secercah harapan. Kini akhirnya Wosul bisa merasakan udara segar. Udara yang seharusnya bisa ia rasakan tanpa harus merasakan kurungan penjara. Tak berapa lama ia melepas kerinduan merasakan nikmatnya menjadi orang bebas. Nampaknya suatu masalah masih harus dituntaskan. Yap, tak jauh dari situ Sok-chan sudah menunggunya di dalam mobil.
Mengetahui hal tersebut, Wosul berjalan ke tempat yang sepi tanpa memperdulikannya. Sok-chan turut mengikuti dengan rasa haus akan dendamnya. Setelah mereka dipertemukan, lagi-lagi dengan santun, Wosul memperingatkan jika Sok-chan akan mendapatkan hal buruk apabila ia masih kekeh ingin bertarung. Karena dengan senang hati, Wosul menerima jika Sok-chan ingin berubah serta berdamai. Namun nampaknya si Sok-chan ini gak tahu diri, udah dia yang salah, masih kekeh aja pengen baku hantam atas dasar iri dan kesal akibat perubahan Wosul. Maka pada akhirnya duel antara mereka dimulai. 이게 다야? 좆될 뻔했네. 생각한 거야? 무서워! 설마 네가 이길 거라고? Di situ Wosul sempat dibuat babak belur secara membabi buta. Nampaknya ia masih menahan diri berharap Sok-chan mau berubah. Padahal sudah jelas-jelas si Sok-chan ini sudah buta mata juga buta hatinya. Namun tetap saja kebaikan Wosul masih saja terbuka, yang mana hal tersebut malah menjadi kelemahannya. Maka dari itu untuk sekarang jika ia tak ingin ditindas, maka ia harus bangkit dan membuang kelemahannya demi membasmi orang-orang bebal seperti si Sok-chan ini. Alhamdulillah akhirnya Wosul berhasil menang. Padahal tinggal satu pukulan lagi udah kelar tuh Sok-chan dibawa ke ruang ICU. Tapi Wosul tetaplah Wosul yang tak mau memperpanjang masalah dan milih pergi balik ke rumah untuk ketemu orang tuanya serta mandi dan makan, dilanjut nonton channel YouTube Panda Pop. Buat teman-teman yang masih menonton, Mimin doakan semoga sehat selalu, rezeki lancar, dipermudah segala urusan, dijauhkan dari sifat-sifat kayak si Sok-chan. Kaget. Setelah lama bebas, Wosul memutuskan untuk menemui Do-hyun di penjara dewasa. Belum apa-apa, Do-hyun udah senyum-senyum turut senang karena Wosul bisa bebas dengan keadaan sehat walafiat. Begitupun Wosul yang tak sabar melihat Do-hyun segera keluar dari penjara. Wosul berkata, "Cepatlah keluar wahai guruku." "Tidak, maksudku sahabatku." "Tidak, aku ulangi, cepatlah keluar wahai kakakku." Mendengar hal tersebut, Do-hyun merasa sangat terharu. Mereka lalu tertawa bersama sekaligus menandakan berakhirnya film ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini untuk teman-teman, teruslah menebar kebaikan sekalipun itu menyakitkan. Terkadang orang-orang di sekitar memang tak mengerti keadaan dan memancing kita untuk melakukan keburukan. Jangan jadikan dendam sebagai patokan kemenangan, namun jadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Mari berbenah, jangan menunggu hal buruk terjadi seperti Wosul yang berubah namun harus merasakan pahitnya kurungan penjara. Kita yang masih sehat jag-jag waringkas masih banyak kesempatan untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Karena sejatinya balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.